Pemirsa, gaya hidup masyarakat kota yang gemar menyantap makanan siap saji telah meningkatkan faktor resiko seseorang terkena serangan stroke maupun jantung. Fakta seputar kehadiran dua penyakit mengerikan yang mengintai masyarakat kota adalah lantaran kandungan LDL atau Low Density Lipoprotein yang terdapat pada makanan siap saji mengendap di dalam pembuluh darah dalam jumlah yang banyak. Selain kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tak sehat, kesibukan masyarakat perkotaan pun menjadi penyebab. Dampaknya tak ada lagi waktu tersisa untuk melakukan olahraga. Demografi ini diperparah dengan semakin buruknya kondisi pencemaran udara saat ini, khususnya di ibu kota. Udara yang tercemar karbon monoksida atau polutan lain, seperti halnya udara di Jakarta, bisa membuat oksigen di dalam darah terdesak. Atau dengan kata lain, darah lebih suka membawa karbon monoksida ketimbang oksigen. Akibatnya tubuh pun sangat kurang mendapatkan asupan oksigen. Salah satu ciri-cirinya adalah Anda mudah sekali merasakan lelah. Situasi tersebut direspon oleh jantung dengan mempercepat aliran darah ke seluruh tubuh. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika pembuluh darah tersumbat. Stroke dalam dunia kedokteran seperti serangan jantung bisa terjadi disebabkan oleh menyempitnya pembuluh darah. Dalam keadaan stres, seseorang mudah terserang stroke atau serangan jantung, terutama jika ada penyumbatan pada pembuluh darah yang mengalir balik ke jantung maupun ke otak. Dampak umum dari paparan zat-zat beracun dalam makanan cepat saji, rokok, kurang istirahat, dan polusi udara adalah menghilangnya harapan Anda merasakan hari tua. Ya, Dokter Rahma. Ya. Jadi banyak sekali penyakit yang mungkin kita anggap remeh di awalnya, ya kan? Tapi ternyata memberikan efek seperti stroke, penyakit jantung, itu juga penyakit yang sangat-sangat harus kita waspadai. Karena termasuk ratingnya tinggi, rating stroke-nya, oke? Tapi terkait dari itu, selain penyakit yang kita akan bahas, tentunya kita juga akan membahas satu tema yang sangat menarik malam hari ini, yaitu gaya hidup anti penuaan. Jadi bukan hanya karena kita harus bebas penyakit, tapi kita juga harus tampak lebih sehat, awet muda. Itu yang paling penting dan tentunya untuk mencapai supaya kita tetap muda, ya kan, terkait dengan makanan dan juga kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Nanti kita akan membahasnya lebih banyak lagi. Karena udah sumbernya oke banget malam hari ini ya. Dan sebelumnya mungkin Dokter Rahma akan memberikan sedikit superfood info buat pemirsa di rumah ya. Superfood info kita adalah bagi mereka yang suka sekali dengan kedelai. Jangan dibalik ya. Bukan keledai, kedelai. Nah, Anda harus mendengarkan ini. Kedelai mengandung zat besi yang sangat tinggi dibandingkan makanan yang lainnya. Kedelai bermanfaat untuk mengontrol kolesterol dalam tubuh sehingga terhindar dari berbagai penyakit, tentunya seperti obesitas dan juga penyakit jantung. Nah, kedelai juga bermanfaat untuk para wanita. Salah satu manfaat kedelai yang dapat mengelola gejala menopause. Nah, ini sangat penting sekali Dokter Yanti untuk perempuan. Untuk wanita. Dan selain itu, diet kedelai sangat manjur untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Pasti semua perempuan kalau selalu dengar namanya diet, langsung mau coba. Iya, mulai sekarang kita coba ya mengkonsumsi kedelai lebih banyak lagi. Tentunya info yang bermanfaat ini hanya ada di kata siapa? Kata dokter. Seems crazy what I'm about to say. Sunshine just hit, you can take a break. I'm a hero balloon that'll go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm clap alone if you feel like a room without a roof. Clap alone if you feel like happiness is the truth. Clap alone if you know what happiness is to you. Clap alone if you feel like that's what you wanna do. Here come bad news talking this and that. Give me all you got, don't hold back. I should probably want you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm clap alone if you feel like a room without a roof. Clap alone if you feel like happiness is the truth. Clap alone if you know what
Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Saya melihat bagus banget. seorang wanita yang cantik sekali. Mungkin kamu bisa duduk di sini dong, sayang. Siapa sih namanya nih? Adinda Sheila. Oke, selamat Aduh, dulu Adinda. Dinda. Panggilnya apa nih? Cantik dan suaranya bagus. Silakan Silakan duduk duduk, Dinda. Dinda. Udah Kita berdua- cantik, suaranya bagus. Berat kayaknya dipaku di kursi ini, nggak bisa Iya. bangun sayang. Kita kalah nggak bisa. Dari segi suara udah nggak bisa kita. Oke, Dinda, kalau tadi melihat lagunya kan aliran musiknya sepertinya jazz gitu kan ya? Ya. Tapi kok agak seperti agak ngebeat begitu. Aliran musik apa ya? Ketinggalan zaman nggak sih kita ini? Sebenarnya bukan jazz juga sih, lebih ke R&B kalau aku. Oh, R&B pantesan. Karena kita dari tadi dengerinnya lagi mikir antara ngejazz nggak juga, antara ngerock nggak Akui juga. aja ini bukan bakatnya kita memang sepertinya. Salah, bukan era kita dong Rianti. Salah, bukan era kita ya. Jangan berbau era. Ya, malam hari ini kan kita membahas masalah yang namanya penuaan dan sebagainya. Nanti ada narasumbernya, kita bisa tanya langsung sama beliau. Tapi aku mau tanya juga sama kamu. Sekarang kamu kan cantik sekali, masih muda, segar gitu. Ada nggak tips khususnya nggak untuk anti penuaan mungkin? Ya. Ada makanan minuman dari mama, mungkin jus apa khusus supaya tampak lebih segar dan awet muda? Nggak juga sih, tapi cuma disuruh minum air putih yang banyak doang. Ya, setuju itu. Nah, Air sesuatu putih yang banyak simple ya. itu Aku sebenarnya nggak ada banyak perawatan terlupakan. apa-apa. Oke, Sama oke. sekali nggak Males ada. banget soalnya. Jadi paling jus sama minum air putih. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang penuaan nih Dokter Yanti, rasanya kan semua perempuan itu di belahan dunia manapun kalau misalnya udah berbicara tentang tua sedikit aja keriput sedikit Panik langsung. bener tuh kayak jadi Panik. langsung jadi momok banget. Tapi kalau misalnya untuk Dinda sendiri menanggapi tentang isu bukan isu sebenarnya tema penuaan ini seperti apa? Tua kan nggak bisa dihindarin ya, udah pasti kan. Cuman aku pengennya sih nanti kalau tua pengen tetap kece. Kayak dokter ini. Aduh, kesannya aku tua gitu kan ya. Karena juga sama. Sama Dokter Yanti saya juga cita-citanya gitu kalau misalnya tua tetap pakai high heels juga Pastinya. Jadi jangan dikira bahwa usia itu saya sama Rama bedanya cukup jauh loh sebenarnya, tapi kan nggak kelihatan banget. Tapi kan? tetap pakai high heels sama kita ya. Tetap hits Nomor kan. satu. Jadi biar hits ibu-ibu bilang. Nah, apakah dengan bernyanyi ini juga merupakan salah satu resep awet mudanya kamu? Karena kan kadang-kadang bukan hanya makanan ya kan, bukan hanya minuman, tapi pikiran, perasaan itu membuat seorang jadi awet muda ya kan. Iya. Hati yang bersih dan legowo itu membuat kita jadi tampak lebih muda. Aku Gimana? nyanyi menurut aku biar ya hobi juga passion. Jadi kan nggak stres kan. Menurut aku itu salah satu faktor biar pas udah tua nggak terlalu keriput atau nggak terlalu kelihatan stres kan biar nggak stres aku lakuin apa yang aku Dan suka. tapi juga bisa menghasilkan dari Yes, kedua. betul sekali. Nanti kita bahas lagi ya berbicara masalah apapun yang berbau musik pasti Adinda jagonya. Pemirsa di rumah juga pasti ingin segera ya membahas masalah penuaan ini. Nanti kita akan kembali setelah yang satu Dokter Rama. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Udah balik lagi ke topik. Iya, pemirsa kembali lagi bersama kita di Kata Buka Dokter deh. dan tema kita malam hari ini adalah gaya hidup anti penuaan. Sudah ada Adinda di sini dan kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Adinda. Adinda, Ya. ini kan terkait dengan penuaan, ya kan? Kalau misalnya kita berbicara tentang penuaan dini seperti tadi yang saya bilang, semua perempuan kayaknya pastinya takut banget. Dokter Ren tadi sudah tanya, ya kan? Kalau misalnya tips dari kamu Iya, ada apa karena bernyanyi aja? Terus ada tips lain nggak? ada makanan tertentu atau tidak, karena kan perempuan itu apalagi perempuan ya kan nggak bisa dihindari dengan yang namanya yo-yo diet. Kadang ya kan, kadang kalau misalnya dietnya berhasil seneng banget, tapi segitunya kalap langsung boom gitu lagi, ya kan gemuk lagi. Kamu sendiri bagaimana? Aku kayaknya nggak, aku termasuk pemakan segalanya. ya. Dia omnivora. Jadi aku tuh nggak bisa banget yang namanya diet gitu-gitu. Paling apa ya, bener-bener harus minum jus doang sih, minum jus. Terus, Iya. dan aku tuh karena penyanyi kan nggak boleh makan kayak goreng-gorengan. Jadi nggak pernah makan tuh, jarang. Enggak, Jarang. jadi karena nggak boleh. Hah? Jadi aku tetap makan Tapi dikit ya. Sedikit Tetap, aja. jadi aku coba boleh dong tetap larangan-larangan Boleh. tetap aku iniin gitu. Oke, sekarang bisa nggak cerita kalau kan memang tadi semuanya udah nyanyi, iya ngatur pola makan, pastinya untuk tenaga stamina pasti olahraga dong, ya nggak? Kamu olahraga khususnya ada kalau saya dan Rama cuma hanya di gym saja gitu kan? Ada pilates atau apa gitu nggak? Badannya bagus banget soalnya. Aku nge-gym tapi dari dulu aku anak basket. Cuman karena injury jadi udah nggak bisa lagi. Kamu bisa?
Kalau saya memang dari dulu nggak tahu kenapa dari dulu SD nggak pernah hobi namanya basket. Saya juga yang namanya berbau-bau bola saya kurang suka sebenarnya. Cuma kalau Gak pemain bakat bolanya dengan ganteng-ganteng pasti kita nonton ya Dokter Rahma. Tapi Dokter Yanti kita berbicara tentang penuaan ini kan. Tadi kan kalau misalnya Dinda nggak ada yang namanya olahraga tertentu ya kan, segala makan makanan dimakan aja ya kan. Tapi pasti istirahat juga cukup dong diatur sedemikian rupa ya kan? Iya. Istirahat emang penting banget kan, apalagi kalau misalkan besoknya rekaman atau besoknya harus apa yang staminanya itu. Cuman kalau udah kecapean kadang-kadang kan susah tidur ya, malah jadi kayak insom gitu. Tapi kamu nggak insom kan? Agak. Akhir-akhir ini sedikit insom karena mungkin karena kecapean itu. Mungkin karena terlalu banyak tawaran menyanyi jadi nggak bisa. Amin. Nah, terkait dengan itu, sebenarnya kita akan melihat ini ada VT tentang apa upaya Anda agar bisa sehat dan juga awet muda. Nanti masyarakat akan kita tanya seperti apa responnya. Yuk kita lihat sama-sama. Upaya saya saat ini rajin banget mengkonsumsi air putih. Jadi saya apa aja pokoknya mau di mana aja minumnya air putih gitu. Jadi jarang sekali minum es teh atau soft drink, udah nggak pernah ya gitu. Jadi memang pokoknya mindsetnya tuh air putih gitu. Terus jus buah juga. Yang jelas sih buah-buahan sebetulnya lebih sering, tapi memang karena saya orangnya malas makan buah, jadi akhirnya saya jus gitu supaya lebih cepat aja. Ya, terus berusaha menghindari yang goreng-gorengan lah. Air putih Dokter Dan Yanti. menjauhkan goreng-gorengan seperti tipsnya tadi sama Adinda. Jadi penting banget ya. Tapi berbau ini benar nggak sih yang dikatakan oleh masyarakat setempat ini yang tadi dikatakan begini bla 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 bla. Tapi kita langsung tanya sama narasumber kita malam hari ini. Dokternya ganteng, muda, keren banget. Ada di sebelah saya Dokter Yanti. Iya, dia juga sahabat saya pastinya. Oh, iya. Dokter Haikal, apa kabarnya? Baik. Dokter Malam, Haikal, Dok. I'm sorry, ini merupakan seorang konsultan kesehatan. Jadi seputar masalah kesehatan apa aja dan juga berbau-bau anti aging juga dia menguasai loh. Dokternya ganteng, Nah, laki-laki malam ini kita. mengerti sekali tentang penuaan ataupun anti aging pasti dia, banyak. Dia sama-sama sama saya di salah satu fit gyms dan fit kita berdua sama lagi. Ternyata ya. Dokter Haikal. Dokter, kalau kita membahas masalah penuaan, pasti semua perempuan mendekat dan menonton sejenak ini untuk menonton Jack TV karena merasa bahwa wah ini tema sangat menarik, ya kan? Karena kalau misalnya kita nggak jaga stamina, nggak menjaga pola makan, nggak menjaga pola istirahat, pola tidur dan sebagainya, kita semuanya akan mengalami masa-masa tua. Memang tua nggak bisa dicegah. Tapi bagaimana sih sebenarnya proses seseorang itu bisa menjadi tua? Itu kira-kira apa yang menyebabkan seseorang bisa menjadi tua? Dan kira-kira apa sih yang kira-kira bisa membuat kita ini tetap bisa bertahan dengan usia-usia ya walaupun usianya di atas 40 misalnya gitu, tapi tetap kelihatan muda seperti saya. Ya. Jadi benar sekali ya bahwa memang penuaan topik yang sangat menarik saat ini. Dan kalau kita bicara mengenai penuaan, nah sebetulnya itu ada dua istilah penuaan. Pertama usia kronologis dan kedua usia fisiologis. Nah usia kronologis adalah usia yang ada di KTP. Yaitu akan bertambah terus. Kronologisnya di KTP ya. Betul. Baiklah. Nah usia fisiologis adalah usia organ tubuh kita. Nggak bisa ditutupin itu ya. Ya, dan memang dengan bertambahnya usia, maka fungsi organ tubuh kita akan menurun. Pastinya. Tapi cepat atau lambatnya menurun itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menjalankan pola hidup. Seperti itu. Nah, bagaimanakah pola hidup yang supaya kita tidak terlihat cepat tua, dokter? Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Yanti dan juga Mbak Rahma. Aduh, saya jadi muda sekali. Dan memang pertama adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa penting ya, Betul. benar, setuju. Jadi yang pertama adalah tentunya dengan melakukan olahraga yang rutin ya. Minimal 30 menit sehari 30 menit dan sehari. idealnya tiap hari. Tiap hari ya dokter? Iya. Bukan seminggu 2-3 kali ya dokter? Seminggu Minimal sih masih bisa 3 kali seminggu. Sebenarnya personal talent saya mengadu ya kalau saya olahraga seminggu Kalau sekali. bisa Baiklah. setiap hari, Betul. bagus. Nanti kita bahas lagi ya dok ya seputar penuaan ini karena saya mau tanya terkait dengan yang namanya kegemukan dan juga diet pada Saya setuju perempuan. itu, Dokter Rahma. Nanti kita bahas lagi pemirsa ya saat lagi, jadi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata dokter.